Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fatimah Syari dengan NPM 1905170043. Saya dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan adalah ketentuan melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa, bagaimana menjalankannya, bagaimana mengerjakan pekerjaan kita, dan seterusnya. Persyaratan pelaporan dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Yang pertama, antisipasi penggunaan informasi. Persyaratan pelaporan beserta informasi lainnya digunakan untuk mengantisipasi reaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Karena pada umumnya orang akan bereaksi dengan cara-cara yang diyakini dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Bila terjadi reaksi yang tidak menyenangkan terhadap informasi mengenai perilaku yang pengirim sampaikan, maka pengirim memodifikasi perilaku mereka sehingga informasi yang dilaporkan akan menimbulkan reaksi yang lebih diinginkan tersebut. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Pelapor memiliki pekerjaan yang sulit untuk menebak kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Kemungkinan akan mendasarkan pada prediksi mereka terhadap penggunaan informasi dalam situasi serupa. Yang ketiga, insentif atau sanksi. Semakin besar potensi penerima untuk memberikan insentif dan hukuman, maka akan semakin hati-hati pengirim informasi dalam bertindak untuk memastikan informasi yang dilaporkan dapat diakui oleh penerima. Yang keempat, penentuan waktu. Timeline merupakan faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan dapat menyebabkan perubahan pada perilaku pengirim. Yang kelima, strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Yang keenam, pengarah perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi. Karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, diantaranya yang pertama, akuntansi keuangan. Adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan, seperti SEC, FASB, GAAP. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Yang ketiga, akuntansi sosial. Akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela dan menimbulkan banyak konflik dengan kinerja perusahaan. Yang keempat, akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal yang bersifat keuangan, operasional, sosial, atau kombinasi laporan tersebut kepada bawahannya. Tetapi, hanya sedikit data yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan ke pihak eksternal. Penilaian dampak dari informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Yang pertama, pengambilan keputusan deduktif. Pengambilan keputusan deduktif melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya untuk membentuk perilaku manajer. Yang kedua,
menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Survei merupakan cara untuk melaksanakan metode ini. Survei dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau gabungan dari keduanya. Survei dapat dilakukan secara pribadi maupun lewat media. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.